Sebelum ta'lim kita berdoa, bermunajat, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kemudahan, perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dijauhkan Allah kita dari mara bahaya. Diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelihatannya musim panas sudah akan berganti ke musim hujan. Semua musim punya kemudahan dan punya ujiannya. Begitu musim hujan tiba, ditanya mana lebih enak, hujan atau panas? Enakan panas lah Ustadz, kalau hujan awak nggak bisa kemana-mana. Tapi waktu musim panas, tak hujan-hujan, kita bilang panas sekali loh Ustadz, nggak bisa juga nyaman kemana-mana. Jadi ya itulah, makanya benar sekali kajian kita yang lalu itu saya katakan kita ini makhluk keluh kesah ya. Memang kita tidak bisa mematikan keluh kesah itu, ya hanya bisa mengurang-urangi aja lah, kira-kira gitu ya. Ya, kalaupun hujan menjadi keluhan, jangan didramatisir, normal-normal aja keluhannya ya. Jadi kalau udah musim hujan, yang bawa kereta siap-siapkan mantel, kira-kira gitu ya. Yang jalan siap-siapkan payung. Jangan nggak mau kecipratan celananya. Kalau selama masih menjalani becek-becek itu pasti keciprat. Itu filsafat hidup loh Bapak Ibu. Jadi ujian hidup itu kadang-kadang bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi ujian hidup itu kadang-kadang ketidakmampuan kita mensikapi sesuatu yang sedang terjadi. Nah itu aja sebenarnya. Jadi hujan ini sebenarnya nggak pernah jadi ujian sama kita. Tapi kapan dia jadi ujian? Ketika kita nggak mampu mensikapinya, gitu aja. Sama kayak panas. Ya kalau orang takut kepanasan jangan keluar rumah, udah gitu aja. Banyak loh Ustadz kerjaannya. Kalau banyak kerjaan keluar rumah. Panas Ustadz. Nah kalau panas nggak usah keluar rumah. Tapi kerjaan nggak selesai nanti. Ya udah keluar rumah. Yang betul yang mana Ustadz? Ya pokoknya kau harus memilih. Kalau keluar rumah panas, tapi kerjaan selesai. Kalau kau takut panas, jangan keluar rumah, tapi kerjaan tidak selesai. Pilihannya ada di dirimu, kira-kira gitu ya. Hidup ini juga gitu. Jadi makna dari la yukallifullahu nafsan itu pilihannya ada di kita. Sekarang kondisi hidup kita apa? Ya, muda, anak muda kira-kira preferensi hidupnya apa? Ingin hidup kaya, ingin hidup. Udah kaya belum? Belum. Cari kayanya. Capek Ustadz. Kalau capek nggak usah kaya. Nggak enak Ustadz, maunya kaya. Cari. Capek Ustadz. Udah nggak usah kaya. Gitu aja Pak. Dan itu harus kita pertanyakan ke diri kita. Kita maunya apa? Serius mau serius. Siap dengan konsekuensinya. Siap. Kerjain. Kalau nggak siap, siapkan diri kita untuk punya choice yang lain. BK, CK, DK, ya terserah. Itulah dari makna besar dari la yukallifullahu nafsa. Bapak Ibu, makanya ya itu Allah sebut di Ali Imran ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulizul laila fin nahar wa tulizun nahara fil lail wa tukhrizul hayya minal maiti wa tukhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini dua ayat ini menurut saya sangat eksperimental ya. Kenapa saya sebut eksperimen? Karena Allah bilang gini, manusia itu kan merasa kokoh karena dia punya kemampuan. Jadi kita ini begitu hujan tiba-tiba, dari tadi kita udah bawa payung, itu kita kreak kali gitu. Kita aman, mau hujan lebat pun aman. Aku yang penting udah ada payung. Itu dia. Jadi kita ini
Kalau ada modal kita untuk melewati satu ujian, pasti kita merasa nyaman kali hidup itu. Tapi bayangkan bagi orang-orang yang lupa bawa payung tadi, kan oyong juga deh nih mikirkan hujan ini, kira-kira gitu. Nah sama dengan hidup ini. Nah makanya qulillahumma malikal mulk itu Allah sedang katakan kepada Muhammad, karena ayat itu kan sebenarnya ditujukan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meneruskan ke kita, gitu kita kira konteksnya ya. Katakanlah ya Muhammad ya, Allahumma malikal mulk ya, hanya engkaulah ya Allah yang maha malikal mulk. Itu siapa yang merasa paling memiliki, maka Allah lah yang memilikinya. Malikal mulk itu kepemilikan yang absolut. Oke. Logika kepemilikan itu logika makro, Pak. Kira-kira gini, saya punya dompet, di dompet saya ada duit. Siapa yang memiliki dompet dan duitnya? Saya. Gitu kira-kira kan? Saya punya hak untuk melakukan apapun kepada duit yang saya miliki. Benar toh? Nah, lalu pertanyaannya lebih generik lagi. Yang memiliki Anda siapa? Yang memiliki saya siapa? Allah itu kira-kira. Gitulah malikal mulk itu. Yang memiliki dompet itu ya saya. Yang memiliki duitnya saya memang ya. Tapi yang memiliki saya, yang punya duit itu adalah Allah. Itulah malikal mulk itu. Jadi Allah menyebutkan kepada Muhammad, Rasulullah bilang, Muhammad, kepada umatmu itu nanti, malikal mulk itu Allah. Ya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Ya, jadi apapun yang Allah kehendaki Allah bisa, gitu kira-kira. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya kausalitas ya, misalnya gini, lapar, makan, kenyang, itu kausalitasnya ada lah, itu jelas. Tapi bisa nggak variabelnya begini? Lapar, makan, tersedak, sakit, operasi, bisa nggak? Bisa kan? Itu dia, itu yang tidak kausalitas itu. Lapar dia, makan dia, tersedak pula, tersedak serius, tersedaknya akhirnya masuk rumah sakit, kata dokter harus operasi, akhirnya gitu. Bisa nggak gitu? Itulah makna yang paling otoritatif, yang paling kuat. Kenapa Allah sebut ya, tu'til mulka man tasya ya, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Kira-kira itu maknanya gini, yang mulia bisa dihinakan, yang hina bisa dimuliakan. Kalau bicara teori probabilitas, tingkat kemungkinan lah ini ya. Dulu nih kalau konteksnya artis ya, dulu kan ada artis tiba-tiba terkenal, itu siapa tentara dulu yang joget-joget India itu? Siapa sih nama? Norman, tiba-tiba naik. Ya kan? Ya begitu juga kalau Allah bilang mau kandas, kandas aja udah. Sampai dia keluar dari tentara kan, kalau saya nggak silap ya. Yes, bukan bilang polisi ya, polisi bukan tentara. Bukan bilang itu salah atau nggak salah, bukan. Ini bukan tentang siapa salah atau siapa nggak salah. Ini tentang apapun pilihannya ada konsekuensinya. Itu aja. Apapun pilihannya ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya orang yang memilih tidur, dia nggak pernah sadar selama dia tidur. Jadi waktu lagi dia tidur bagi kemek-kemek, yang nggak dapat lah dia. Namanya dia tidur, kira-kira gitu. Sampai ke situ lah, Pak. Nah makanya pilihlah satu keadaan yang paling membuat kita sedikit kegagalannya. Jangan memilih pilihan yang kegagalannya lebih banyak. Jangan. Ya. Mencuri uang itu enak loh Pak sebenarnya. Iya kan? Bagi yang berani, awak nggak berani sebenarnya. Karena kalau kita pandai mencuri uang, dari nggak ada duit jadi ada duit. Tapi setelah mencuri uang, apalagi yang uang yang kita curi banyak, harus siap-siap nggak nyaman tidur, nggak nyaman berpikir, nggak nyaman kemana-mana, merasa takut yang dominan, gitu-gitulah. Nah siap mana itu? Gitu. Nggak punya duit juga nggak nyaman Pak. Siapa di sini yang nggak punya duit? Nggak punya duit juga nggak nyaman. Tapi mana lebih mudah mengelola kenyamanan? Punya duit tapi rasa takutnya tinggi, atau nggak punya duit tapi meper juga? Tinggal kita memilih. Itu kalau dalam kaidah ada namanya akhafud dororoin. Bila kau mendapati dua darurat keadaan dan kau harus memilih, maka pilihlah darurat yang lebih ringan kepada dirimu. Ya, misalnya nih hujan lebat,
awak takut kena hujan karena biasanya kena hujan awak demam. Tapi awak lupa-lupa ingat di rumah kompor udah dimatikan atau belum? Awak sholat di masjid ini. Pertanyaan, nunggu hujan reda baru pulang atau pulanglah dibantai aja hujan ini, yang penting memastikan rumah tidak kebakaran. Ayo pilih mana? Hati-hati, karena nggak semua orang pilihannya sama. Ada orang udah muak kali dengan rumah tuh, bantilah situ, tuh bakar lah dia kan. Bisa juga. Bisa juga kan? Nah, itu probabilitasnya ada. Hati-hati Pak. Jangan bilang semua orang pasti nggak salah memilih. Oh, banyak orang salah memilih Pak. Ya, orang berani meninggalkan sholat hanya karena urusan dunianya, itu kan salah memilih Pak. Gimana? Mana lebih cadas? Api yang membakar rumah atau api neraka? Tapi kan orang nggak paham itu. Iya kan? Jadi dengan pekerjaannya, terus kalau aku sholat nanti hilang grid pekerjaan. Tapi kalau aku nggak sholat, tinggal sholat, tapi grid pekerjaan dapat. Yang mana? Udahlah, loss lah situ. Udah. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kata Allah. Jadi memuliakan, menghinakan. Nah, kalau saya sih bilangnya gini aja lah ya, kalau cocok ya. Gak apa-apa lah, gak usah mulia-mulia kali, yang penting gak hina, udah gitu aja. Bisa gak gitu kira-kira Pak? Karena hina itu, hina kali loh itu Pak. Iya, hina itu hina kali itu. Bagaimana itu konteks kehinaan itu? Tidak sanggup orang melupakan kesalahan kita. Sakit itu. Tidak sanggup orang melupakan kesalahan kita. Yang enak itu orang sudah lupa kesalahan kita, itu yang enak. Tapi mendapatkan derajat seperti itu butuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ya, apakah Bapak Ibu banyak melupakan kesalahan orang-orang yang pernah Bapak Ibu lewati hidupnya? Waktu dulu kita main patok lele, kan pernahnya kita dilocai orang. Lupanya kita itu, ya kan? Kenapa? Waktu itu padahal dendam kali kita waktu dilocai itu. Cuma sekarang lupa kita. Tapi ada satu keadaan dulu kejadiannya, ingat betul kita. Itu lucu loh itu Pak, serius Pak. Memorizing namanya. Jadi manusia itu diberikan Allah daya tangkap dan daya ingat yang sama, sempurna, seimbang. Tapi tidak semua keadaan bisa diingat dengan sempurna. Aneh itu Pak. Saya punya kawan banyak di sekolah saya pesantren dulu, termasuk senior. Ada yang ingat wajahnya, nggak ingat namanya. Ada yang dua-duanya nggak ingat sama sekali. Dia yang mengingat-ingatkan awak pun pura-pura ingat lah jadinya, kira-kira gitu kan. Ada yang ingat namanya, ingat wajahnya. Itu baru kejadian tadi. Saya tadi mengisi di Majelis Ulama Langkat. Jadi ada senior saya namanya Julham Bagong. Begitu dia ingin memperkenalkan dirinya, abang lo deh, abang lo. Saya ingat langsung, langsung sempurna ingatan saya. Bang Julham Bagong kan, abang dulu kejam kali kan, nggak pernah abang senyum kan, langsung saya gitu-gitu ide. Wah, tapi nggak semua senior saya ingat. Padahal itu orang tidak begitu berbekas ingatan saya kepada semua kenangan-kenangan hidup. Kenapa Allah beri saya kekuatan mengingat dia, yang lain tidak? Itu ngeri juga itu Pak. Makanya enak juga jadi orang yang selalu diingat. Setidaknya ada doa baik. Ya, makanya belajarlah agar kita selalu diingat orang. Udah gitu aja supaya menarik. Itu kalau konteksnya memorizing tadi. Jadi oke, kita kembali ke pembahasan tadi. Maka kata Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang paling menarik. Ada di dalam ayat-ayat tertentu Allah itu mengatakan dirinya maha pemberi takdir. Banyak sekali tuh, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in alim, innallaha ala innallaha alimul hakim. Ada banyak sekali penutup-penutup ayat yang Allah sedang menunjukkan siapa dirinya. Hampir di banyak penutup ayat. Kenapa itu Allah sebut dalam penutup ayat? Agar endingnya happy. Orang bilangnya happy ending. Happy ending itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu orang yang realitas hidupnya capek dia menjejak-jejakkan kakinya dalam setiap perjalanan hidup ini. Pokoknya balik-baliknya kepada jalan ketaatan. Nah, itulah dia. Makanya Allah ingatkan, udah kau buat A, kau buat B, kau buat C, kau buat D, apapun yang kau buat,
Apa kata? Innallaha kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada setiap sesuatu itu bisa yang besar, bisa yang kecil. Aku yang maha mentakdirkan, kata Allah. Maha mentakdirkan itu kalau dalam proses teknis, seperti approve lah itu. Approve itu gimana tuh? Kira-kira ada satu proposal yang masuk ke kita manajer, terus kita approve ya, kita setujui. Disetujui untuk ditindaklanjuti, kira-kira gitu, dikasih apanya lah ya, catatannya. Tapi kan setelah di approve, apakah langsung cair? Oh enggak Pak, banyak lagi prosesnya, masuk lagi ke kabak, masuk lagi ke kasubag, didisposisi lagi. Tapi memang nggak boleh nggak dicairkan. Kenapa? Karena bos besar sudah approve. Nah itu dia kira-kira. Walaupun nanti syarat-syaratnya kurang, misalnya setelah diperiksa, ini mau cairkan beasiswa nih misalnya, syaratnya kurang satu. Syaratnya kurang satu apa? Kalau dalam terjemahan perjalanan hidup kita, ikhtiarnya. Misalnya Allah sudah approve hidup kita ini nanti akan mendapatkan kenyamanan hidup dalam bentuk kekayaan, misalnya gitu nih. Udah di approve nih oleh Tuhan. Tapi itu cairnya 14 tahun lagi setelah di approve hari ini. Hari ini doanya dalam keadaan terzalimi. Ya Allah, sedih kali hatiku diejek kawanku itu, ya Allah. Padahal sama-sama miskinnya kami dua, beda-beda tipisnya kami sebenarnya. Kira-kira gitu ya. Di approve oleh Allah, dia orang kaya 14 tahun lagi. 14 tahun lagi itu bagaimana caranya? Akhirnya dia mulai nyaman dulu dalam kemiskinannya, mulai nyaman dulu dalam ketiadaannya, mulai capek jadi orang yang tidak banyak duit, akhirnya mulai mencari tahu jalan. Banyak. Kenapa? Karena syaratnya nggak cukup. Itulah syaratnya nggak cukup, dikembalikan lagi berkasnya. Ya, ini surat keterangan lurah belum ada. Ini surat ini ikhtiarnya belum banyak, ikhtiar lagi kau. Ya, ini ridho orang tuamu belum ada, pergi sana jumpai orang tua, kira-kira gitu. Begitu syarat sudah terpenuhi semua, approve, dicairkan. Kalau syarat nggak dipenuhi, akan dicairkan sampai syarat terpenuhi. Gitu dia. Jadi itulah makna besar dari faiza aroda syai'a yaqula lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun itu bukan simsalabim, simsalabim, abrakadabra, enggak. Jadi ya, kun itu maknanya amar, berarti itu otoritas Allah secara absolut. Kalau Allah bilang jadi, nggak ada yang bisa koreksi. Siapa yang bisa koreksi? Ya, fayakun itu mudori. Mudori itu kalau dalam temporal ya, itu makna yang kontinuitas. Jadi present continue gitu kira-kira kalau bahasa Inggris ya. Yang sedang terjadi atau yang akan terjadi atau yang mungkin akan terjadi pada waktu yang panjang. Jadi ada akses usaha di situ, ada akses, sehingga akhirnya gini loh. Kadang-kadang itu enaknya, wah ini udah berumur semua nih, udah aman ya. Enaknya itu membangun probabilitas hidup itu. Oh ada anak muda 3 ini ya, lupa saya. Itu kira-kira gini, cita-cita tidak boleh mengintervensi diri kita, nggak boleh. Aku mau jadi polisi, boleh. Tapi jangan harus jadi polisi, jangan. Capek kita hidup gara-gara itu Pak. Makanya kata orang, ada polisi gila, ada gila polisi. Saya pernah dengar itu. Maaf ya, jangan marah ya. Saya dengarnya itu di lapangan-lapangan itu. Ya, katanya kalau polisi gila masih digaji, gila polisi nggak digaji katanya. Jadi maksud saya dibangun elastisitasnya. Saya kepengen jadi polisi, oke. Satu-satunya enggak dong. Apa yang lain? Terserah engkau saja ya Allah. Yang penting aku ridho. Enak kan? Enak. Jadi elastisnya dibuat. Kawan ngajak jual roti, mau jual roti. Tiba-tiba ngajak jual bakso, mau jual bakso. Kira-kira gitu. Ngajak jual balon, mau jual balon. Kenapa? Karena mencoba itu tingkat kemungkinan berhasilnya masih ada dibanding tidak mencoba. Itulah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah nggak mau ujuk-ujuk merubah orang kalau mindsetnya aja tidak terbentuk secara positif. Itu kan ya, kalau mindsetnya terbentuk secara positif, setidaknya kan dia mau melakukan sesuatu, kira-kira gitu. Bocor rumahnya, ya, disuruh emaknya lah taruh ember gitu untuk nampung kan gitu. Anaknya udah ngomong, percuma lo mak, ditaruh pun ember nggak berhenti lo bocornya kan gitu. Nah itu yang saya kira mindsetnya negatif. Bayangkan kalau saya nggak ditampung,
Ya, dipikir anaknya hujannya cuma 5 menit, rupanya 5 jam. Kalau nggak ditampung sejak awal itu udah banjir rumah. Ah, gitu kira-kira. Gitu kira. Jadi banyak hal yang kita lakukan sepertinya tidak punya alasan yang rasional kenapa kita melakukannya, tapi kita nggak berhenti melakukannya. Dengan alasan itulah Allah membuat kita percaya diri menjalani hidup. Memang nggak berhasil di situ, tapi berhasil di tempat lain. Nggak ada yang paling menarik lagi Pak kalau bicara kausalitas. Ya, dia punya kerja utama A, side jobnya B, side-nya side jobnya C, side-nya side jobnya D, kira-kira gitulah. Di A ancur-ancuran dia Pak. Ya, kalau kata orang nggak temakan gajinya. Oke? Tapi di tempat A ini tingkat amaliyahnya dominan gitu loh. Dia tuh memudahkan orang, membantu orang gitu. Gajinya nggak makan lah. Di B, karena dia model cuman operator mengisi pulsa sama apa aja, itulah side jobnya B-nya. Lancar aja, lancar aja. Side job C, dia jadi pihak ketiga untuk orang yang malas ngurus KK, ngurus KTP. Ya, bahasa tidak resminya agen lah, kira-kira gitu. Jadi pihak ketiga untuk menengahi orang-orang malas yang ngurus-ngurus semua itu, kira-kira gitu. Side job D-nya, dia itu siap dipanggil apapun untuk melakukan apapun yang diperlukan oleh orang. Ternyata di B, di C, di D lemak semua. Di A nggak ada lemak-lemaknya. Lemah ya, bukan lemak. Nah, mau dimatikannya A. Kita bangun. Jangan-jangan gara-gara keikhlasan mulah di A, itulah yang menyebabkan lemak di B, C, dan D. Karena orang, misalnya di A ini apa? Dia ini orang yang kerja di satu pelayanan kesehatan. Ya, dia ini hanya digaji serabutan. Kerjanya apa? Memudahkan orang, menjawabkan ini, menjawab ini. Ada orang yang sakit disorong-sorongnya. Ya, berharap dikasih goceng gitu-gitulah. Nggak ada yang ngasih, kira-kira gitu. Tapi lemak di B, C, dan D. Jangan dimatikan ya, biari aja. Jangan-jangan itulah alasan Allah membuat lemak di B, C, dan D. Jangan dibangun kausalitas. Sudahlah gitu, aku berhenti aja lah di A. Aku fokus aja lah di B, C, dan D. Bisa jadi kalau Anda bilang begitu Anda berhenti di A, B, C, dan D udah nggak lemak lagi. Dibuat Allah saingannya tiba-tiba. Ngeri sekali Pak. Saran saya jangan berhenti jadi orang baik, serius. Jangan-jangan kebaikan itulah yang membuat kita tetap dijaga Allah. Rezeki-rezeki yang kadang-kadang secara jumlah tidak prestisius, tapi secara kualitas sangat bermanfaat Pak. Itu dia. Awak nggak punya banyak duit, tapi anak awak senang aja nengok awak. Enak kali itu Pak. Berapa banyak orang tua banyak kali duitnya, nengok bapaknya anaknya asik duit aja nengoknya. Pokoknya asal anaknya nengok bapaknya kayak dolar aja gitu. Ya, nggak ada kasih sayangnya. Begitu ayahnya sakit, marah anaknya. Ayah ini kok sakit aja loh, capek lo ngurus ayah. Hati-hati, jangan gagal paham untuk urusan hidup ini. Karena alat ukurnya bukan satu, alat ukurnya banyak. Ya, satu boleh jadi indikator, tapi yang lain juga bisa jadi indikator. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan itu? Menariknya di ayat berikutnya itu Allah sebut tulizul laila fin nahar wa tulizun naharu fil lail. Allah sebut tentang penciptaan. Padahal harusnya nggak ada hubungannya dengan ayat yang di atas. Tahu nggak apa maksudnya itu? Allah bisa mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang. Kira-kira gitu kan? Yang hidup diganti menjadi mati, yang mati diganti menjadi hidup. Maksudnya apa itu? Allah selalu bilang, sedangkan urusan siang dan malam aja nggak pandai akalmu memikirkannya. Yang kau pikirkan ngasih duit kau aja, kira-kira gitu. Itu pun Allah bisa mengatur-ngaturnya. Ya, bisa. Ini kan kita yang paling normal ini Pak. Kita ini dekat dengan garis khatulistiwa. Kalau kita pergi ke negara-negara yang hampir nggak ketemu malamnya Pak, capek loh Pak hidup di negara itu Pak. Kalau orang Indonesia yang tinggal di situ, kayak mana orang itu mau puasa? Cobalah. Apa nggak meper-meper nggak jelas orang itu Pak? Ya. Ada negara yang malamnya cuma 3 jam Pak. Ya, gembira kali orang tuh nengok malam Pak. Nah,
Makanya kita ini bingung sebenarnya. Jadi kenapa Allah ganti-ganti? Supaya manusia itu punya kemampuan untuk cross check dirinya tentang kesyukurannya, tentang penerimaannya. Nah inilah yang kadang harus kita retas. Jadi gini, kalau sedikit yang dikasih, kenapa bisa sedikit? Ya karena kita nengok ada orang yang lebih banyak, gitu aja itu. Kalau kita nggak pernah nengok ada orang lebih banyak, pasti kita merasa nggak pernah sedikit. Ya, seorang adik dikasih mamanya limpul. Diam-diam kakaknya dikasih mamanya 100. Si adiknya gembira kali karena menurut dia hanya dia yang dikasih mamanya. Dia nggak tahu kalau kakaknya pun sudah dikasih, lebih banyak lagi yang dikasih. Ketidaktahuan ini membuat dua orang ini saling bersyukur. Coba bayangkan kalau adiknya tahu, kakak dikasih mama, kasih berapa? Cepet, iya enak kali kakak ya, awak kok limpul. Nah, kan gitu jadinya. Padahal ya, kalaupun kakaknya dikasih 100, tidak akan pernah mengurangi hak adiknya yang 50. Kecuali ketika dikasih kakaknya 100, berkurang uang adiknya jadi 30. Rugi kan? Sebenarnya nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi itu. Ini kalau mau pakai logika-logika yang diperintilin gitu aja. Jadi Bapak Ibu, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang perlu ini cuma semangat aja menjalani hidup dan tidak meruntuhkan rasa percaya diri pada apapun aktivitas kita. Jangan pernah merendahkan orang dengan apapun aktivitasnya. Serius. Ada orang gajinya sedikit, amalnya banyak. Ada orang ya gajinya banyak, amalnya nggak sebanding dengan gajinya. Ya, ada orang yaitu seperti Allah sebut wa iza massahul khairu manu'a. Eksklusivitas. Tidak berbanding lurus dengan kebaikan yang bisa dijangkau orang kepada dirinya. Aduh, itu kasihan sekali, Pak. Jadi Bapak Ibu, saya sih mengajak kita untuk banyak-banyak berbuat baik. Apapun kebaikannya terserahlah, ya. Awak antri di dokter gigi, ya. Awak antrian 2. Sakit gigi awak memang. Cuma di antrian 5 ada juga orang yang awak tengok giginya makin sakit gigi awak. Saking sakitnya lah gigi dia itu, kelihatannya begitu. Ya. Zikirnya pun udah berubah. Jadi ya Allah sakit kali gigi aku, matilah aku ini aduh. Ada itu zikirnya sekarang, saking sakitnya giginya. Pertanyaannya, berani nggak roker nomor? Itu kan nggak sensitif itu. Itu kan kalau pakai siapa lo siapa gue itu kan normal aja tuh kan. Siapa suruh kalau lama datang kan gitu. Nah saat itu bukan itu yang mau dicari, karena kita ini di dalam kemampuan kita mengambil hak kita dan keadilan kita. Ternyata banyak orang yang berharap besar di tempat-tempat kita itu. Tapi karena sensitivitas kita nggak hidup, maka dia gagal mendapatkannya. Banyak, ya. Jadi kan ya memang kita harus pandai menakar-nakar, ya, sampai nanti melucuti hak-hak istimewa hidup kita yang sudah terlalu kita nikmati. Bapak Ibu ini serius ya. Bapak Ibu kalau udah umurnya 50-an ke atas gitu ya, masih datang ke masjid, masih senyum, masih oke lah semua ya, walaupun udah nggak bisa main bola lagi, udah nggak bisa panjat tebing lagi, kira-kira gitu. Gini aja saran saya, panjat tebing lupakan aja. Anggap aja nggak ada panjat tebing di dunia ini, udah gitu aja. Nikmati hidup ini, Pak. Karena memang tidak semua orang di usia bapak-bapak, ibu-ibu yang sebegitu bisa mengakses kebaikan-kebaikan yang masih banyak. Gitu dia. Jadi jangan salah paham tentang orang kalau sudah tua baru ke masjid. Memang orang tua harus ke masjid, udah itu dia normal itu. Ya, jadi ini karena udah tua baru dia ke masjid. Enggak, itu salah itu. Ya karena dia tua maka dia harus ke masjid, udah benar itu. Enggak, saya teringatnya Ustadz, selama ini dia kemana? Itu bukan urusanmu, jangan kau tanya-tanya. Itu biarlah dia mau kemana aja. Yang penting sekarang dia sudah di masjid. Sampai Pak, karena ada nanti orang mungkin nggak sampai tua hidupnya Pak. Nauzubillah. Saya kalau ngomong itu takut saya Pak. Saya kepengen sampai tua sebenarnya hidup. Kenapa? Setidaknya kalau umur yang panjang, Allah beri kepada kita kemampuan merelaksasi, merefresh, memperbaiki, menyadari. Kira-kira gitu. Itu kalimat-kalimat yang nggak diketemui oleh orang-orang yang sudah wafat, Pak. Oleh orang-orang yang sudah wafat, dia nggak akan pernah bisa memperbaiki apapun. Bapak Ibu yang belum wafat-wafat,
masih bisa memperbaiki apapun, ya. Jadi jangan suka naik ke ini, Pak. Ya, ini anak-anak muda ini, jangan suka naik ke apa? Rooftop ya. Nanti terjatuh. Hati-hati ya. Paham nih? Jadi banyak sekarang anak-anak muda, Pak. Ini serius loh. Tingkat stresnya sangat dominan, Pak. Jadi bener lah itu, hati-hati ya. Konsep terbaru dari ateis itu adalah bukan orang nggak bertuhan, tapi orang tidak menggunakan kepercayaannya kepada Tuhan untuk mengelola hidupnya. Itu aja. Kalau ditanya, Anda percaya nggak sama Allah? Percaya. Tapi dia nggak tahu menempatkannya bagaimana, sehingga begitu ada masalah, lompat, bunuh diri, bunuh orang. Oi, ngeri loh Pak. Harusnya ini di zaman desain modernisasi ini sudah nggak ada pembunuhan Pak. Sudah tidak ada bunuh diri, sudah nggak ada aturannya itu. Tapi sekarang cadas-cadas sekali orang mau bunuh-bunuh itu. Ya hati-hati Pak. Jadi ini maksud saya perlu diluruskan secara tauhid. Mungkin kemampuan untuk mengakses percaya kepada Allah itu terlalu dangkal. Ya, nggak paham dia. Dia pikir cuma dia yang bisa merubah dirinya. Iya, secara teknis, tapi tidak secara value, tidak, secara nilai enggak. Mana ada manusia yang bisa merubah dirinya secara nilai? Nggak ada. Ya, aku Ustaz, jujur Ustaz ya, kalau udah ada duitku, nggak suntuk aku lagi. Besok jumpa dia berduit, suntuk juga ya dia. Kau bilang kau nggak, waktu nggak ada duit nggak suntuk, sekarang suntuk, iya kurang banyak. Nah, akhirnya kurang banyak. Variabelnya udah berganti. Kemarin nggak ada duit suntuk, sekarang kurang banyak suntuk. Besok ganti lagi Pak. Akhirnya nggak jelas apa yang menyebabkan kita bisa menghilangkan rasa suntuk. Nah terakhir ya Bapak Ibu, apa pentingnya ini kita sebutkan? Kalau di dalam kaidah-kaidah itu kan al-alamu mutaghayyir, alam ini akan terus berubah. Lalu masuklah kaidah lagi, kaidah fikih taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkinah. Berubahnya hukum itu disebabkan berubahnya masa, waktu dan keadaan. Jadi hukum ini bisa saja berubah. Yang nggak bisa berubah itu normanya, sumbernya. Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah bisa berubah. Tapi kemampuan mengakses sumber, mengkondisikannya dengan keadaan itu bisa berubah. Makanya dalam fikih ada rukhsah, kan gitu kan? Ada rukhsah, ya. Tuh, sampai menafsirkan ayat. Hati-hati tuh, kadang-kadang kita salah paham ya. Dibilang tuh, udah pernah saya ceritakan belum sini ya? Seorang anak sanawiyah lomba pidato, ya, judulnya bertakwa kepada Allah. Udah pernah saya ceritakan. Nah, kalau udah pura-pura lupa aja biar cepat. Nah, jadi pidato lah dia, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, gitulah dia bilang kan, udah hebat nih, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Lupa dia ayatnya, blank dia, apa ayatnya, lupa dia. Dalam ini banget, ini lomba ini. Yang teringat dia cuma ayat puasa. Daripada nggak ada ayatnya, ku bantai ayat puasa ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina. Padahal kan aturannya ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Aturannya itu ayatnya kan. Ketawalah semua yang dengar. Ada pula yang sorak di belakang. Wow, ya ayat puasa tuh salah woi gitu-gitu lah. Oh, down lah kawan nih kan. Nah, sekarang ayo kita coba menghitung-hitung, yang mengkalkulasi. Salahkah dia pidato tentang takwa ayatnya puasa? Di situ kita yang gagal paham, kita anggap salah. Nggak salah dong. Karena salah satu intervensi takwa itu ya dari puasa. Karena di ujung ayat puasa itu la'allakum, iya. Jadi kan begitulah. Makanya Al-Quran itu menasihati kita dalam banyak keadaan. Ada orang taubat bukan pakai ayat innahu kana tawwaba. Waktu dia baca tentang innamal khomru wal maisir, tobat dia gara-gara khomar, nggak mau lagi dia minum obat. Ada orang tobat justru baca ayat atiullah wa atiur rasul, tobat dia. Nggak semua orang tobat harus baca ayat taubat. Bisa aja ayat-ayat yang dibaca sangat sensitif kepada hal-hal yang sedang dia alami. Ya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli tapi diharamkan riba, langsung dia terkejut. Masya Allah, taubat dia. Jadi banyak variabelnya, jadi nggak bisa. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran yang nggak bisa dimiliki oleh kitab-kitab lainnya. Salah satu yang paling spesifik lagi,
Ya, mukjizatnya Al-Quran itu tidak ada satu orang pun yang bosan membacanya, meskipun sudah berulang-ulang. Siapa yang paling pantas bosan membaca Quran? Para penghafal Quran. Apalagi 30 juz dia sudah hafal. Bisa dia agak meleak sedikit, songong. Kalian baru baca, aku udah hafal. Bisa kan? Bisa. Tapi saya belum ketemu sama penghafal Quran, muak baca Quran. Muak kali lah aku Ustaz, capek aku bacanya. Nggak ada. Belum ketemu saya itu. Coba kalau kita baca buku, udah kita baca sampai tamat, disuruh ulang pun paling kita jelaskan aja maknanya. Ini loh, kalau bab 3 itu ini loh. Baca ulang kenapa? Malas lah, aku udah aku baca kok. Itu ijazul Quran. Makanya membaca Quran saja itu menjadi satu pengobat yang sangat tinggi derajatnya. Nah, itu dia ya. Maka mari jangan nggak percaya tentang keimanan kepada Allah. Ya, semua Allah beri fasilitasnya. Tinggal kita fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar, wahai orang-orang yang diberi kecerdasan. Anda mau ambil yang variabel yang mana untuk meluruskan perjalanan hidup Anda? Kalau yang banyak membuat kita rusak, maka pandai-pandailah memperbaiki. Kalau nggak pandai memperbaiki, saran saya nggak usah ambil banyak-banyak. Saya ulangi ya, kalau ngambil banyak membuat kita rusak, maka pandai-pandailah memperbaiki. Kenapa? Karena kita pengen banyak. Tapi kalau nggak pandai memperbaiki, bagus nggak usah ambil banyak supaya nggak rusak. Karena memperbaiki yang rusak jauh lebih rumit loh itu kira-kira. Pernah nggak itu bawa TV LED, rusak dia. Begitu bawa ke tukang TV, apa kata tukang TV-nya? Ini TV sekali pakainya nih Pak, katanya. Nggak bisa diperbaiki. Kalau mau diperbaiki, hampir sama harganya dengan baru. Saya udah pernah itu digitukan kata tukang TV itu. Lebih bagusnya Bapak pakai TV tabung. TV tabung tuh sampai muak kadang tukang perbaikinya nengok Bapak, katanya. Masih bisa diperbaiki. Udahlah ya, saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu kita semua, selalu dalam kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua amal-amal kita adalah amal-amal yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah umurana fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah lagi bermanfaat, terlebih dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sunnah kita ya.